Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Oktaviana Putri dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam kelas G semester 2. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penyalahgunaan obat dan zat. Nabza. Apakah kalian pernah dengar apa itu nabza? Dari mana asalnya nabza? Dan bagaimana efeknya terhadap tubuh kita? Untuk penjelasan lebih lanjut, simak video berikut ini. Nabza merupakan singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Zat-zat tersebut merupakan zat kimia yang mampu merubah fungsi mental dan perilaku seseorang, yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik melalui mulut, dihirup, maupun disuntikan. Narkotika, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan psikotropika, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis yang bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Bagaimana sih obat-obat golongan narkotika dan psikotropika bisa sampai di rumah sakit atau di apotek-apotek di seluruh Indonesia? Yang pertama adalah pemesanan psikotropika. Tata cara pemesanan obat-obat psikotropika sama dengan pemesanan obat lainnya, yakni dengan surat pemesanan yang sudah ditandatangani oleh APA yang dikirim ke pedagang besar farmasi atau PBF. Pemesanan psikotropika tidak memerlukan surat pemesanan khusus dan dapat dipesan apotek dari PBF atau pabrik obat. Penyaluran psikotropika tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Pasal 12 Ayat 2, di mana dinyatakan bahwa penyaluran psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, dan pelayanan resep. Satu lembar surat pemesanan psikotropika dapat terdiri dari satu jenis psikotropika. Yang kedua, penyimpanan. Sampai saat ini, penyimpanan untuk obat-obat golongan psikotropika belum diatur dengan suatu perundang-undangan. Namun, karena obat-obat psikotropika ini cenderung untuk disalahgunakan, maka disarankan agar menyimpan obat-obatan psikotropika tersebut dalam suatu rak atau lemari khusus yang terpisah dengan obat-obat lain, tidak harus dikunci dan membuat kartu stok psikotropika. Selanjutnya, penyerahan. Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, dan kepada pasien berdasarkan resep dokter. Yang keempat adalah pelaporan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, pabrik obat, PBF, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, dan lembaga penelitian atau lembaga pendidikan wajib membuat dan menyimpan catatan mengenai kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika dan wajib melaporkannya kepada Menteri Kesehatan secara berkala. Pelaporan psikotropika dilakukan setahun sekali dengan ditandatangani oleh APA, dilakukan secara berkala, yaitu setiap tahun kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan tembusan Kepala Dinas Kesehatan setempat dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Dan yang terakhir adalah pemusnahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Pasal 53 tentang psikotropika, pemusnahan psikotropika dilakukan bila berhubungan dengan tindak pidana, diproduksi tanpa memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku, atau tidak dapat digunakan dalam proses psikotropika. Kadaluarsa atau tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan. Pemusnahan psikotropika wajib dibuat berita acara dan disaksikan oleh pejabat yang ditunjuk dalam 7 hari setelah mendapat kepastian. Berita acara pemusnahan tersebut memuat yang pertama, hari, tanggal, bulan, dan tahun pemusnahan. Yang kedua, nama pemegang izin khusus atau apoteker pengelola apotek. Yang ketiga, nama seorang saksi dan pemerintah dan seseorang saksi lain dari apotek tersebut. Dan yang keempat, nama dan jumlah psikotropika yang dimusnahkan. Yang kelima, cara pemusnahan. Dan yang terakhir, yang keenam, tanda tangan penanggung jawab apotek dari saksi-saksi.
Itulah video kami mengenai perundang-undangan Nabza yang ada di Indonesia. Kami dari kelompok 1, mata kuliah Undang-Undang kelas B Fakultas Farmasi Universitas Jember mengucapkan terima kasih, semoga bermanfaat.